It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Cantika masih diam tak bergerak, mengamati daerah sekitar tenda mereka berdiri. Keempat sahabatnya menatap penuh tanya, namun hanya ditanggapi dengan jari telunjuk yang ditempelkan di bibir. Semua mengerti, lalu ikut mengamati tanpa melakukan pergerakan mendadak. Suara mendesis itu kian keras dan mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Benarkah apa yang datang? Hewan buas atau makhluk yang katanya menjadi penunggu gunung itu? Nuri menggenggam tangan Cantika erat. Waspada tingkat tinggi membuatnya merasa sangat takut. Pengalaman berpetualang tak cukup mampu memberikan keberanian lebih padanya. Apa itu, Ken? Tanya Nuri saat sesuatu mulai mendekati mereka. Cantika hanya diam dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Nuri. Nando mengambil kayu yang belum dibakar. Begitu pula Ferdi. Sementara Zaki kebingungan harus berbuat apa. Pergerakan itu kian dekat. Jantung semakin kuat berdetak. Para pendaki itu semakin waspada. Tanpa disangka Cantika merasa ada yang melilit kakinya. Perlahan kian lelah. Tubuh Cantika membeku. Takut. Kakiku ada ularnya, ujar Cantika lirih. Tangannya semakin erat menggenggam tangan Nuri. Nur, gimana ini? Tenang, Ken, kata Nuri menenangkan. Kita harus apa, guys? Nuri bertanya pada ketiga teman lelakinya. Ketiga lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk. Tanpa perlu dikomando lagi, Zaki berusaha melepaskan lilitan ular dari kaki Cantika. Ular itu sangat kuat melilit hingga Zaki merasa cukup kesulitan. Yang dipegang untuk melepaskan adalah bagian ekornya. Namun ular itu menggigit kaki Cantika hingga berdarah. Aduh! Cantika berteriak kencang saat gigi ular besar itu menancap di kakinya, lalu melepaskannya. Bekasnya meninggalkan luka yang mengalirkan darah segar. Seketika tubuh Cantika terasa melemas. Ini ular apa? Tanya Cantika dalam pelukan Nuri. Piton, kan? Nuri menopang tubuh Cantika sekuat tenaga. Ular itu masih belum menyerah untuk melepaskan lilitannya. Dari channel yang pernah ditontonnya, pertolongan saat seseorang digigit ular sejenis itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguraikan lilitan pada ekornya. Dibuka perlahan baru kemudian pegang bagian kepalanya. Tidak boleh terfokus pada gigitan ular, karena kekuatan lilitan lebih berbahaya dari gigitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuat tenaga Zaki mengulang usahanya dibantu Ferdi. Dengan usaha yang lebih keras, akhirnya lilitan ular itu dapat terlepas. Cantika langsung terduduk. Tubuhnya sangat lemas dan gemetaran dililit ular sebesar betisnya. Ferdi dan Nando memukuli ular itu tanpa ampun. Ular jenis piton itu berusaha melawan dengan mendesis dan menggigit. Namun tidak berhasil melukai keduanya. Udah hentikan, jangan dipukul lagi. Biar dia pergi. Seru Zaki berusaha kedua temannya berperilaku barbar. Kalau dilepaskan dia bakal balik lagi. Kalau ngigit kita lagi, mati kita, sak. Tukas Ferdi menolak. Dorong aja ke pinggir tebing itu biar jatuh ke bawah. Kata Zaki memberi saran. Enggak. Dia udah melukai salah satu di antara kita. Dia harus mati. Dengan geram Nando terus memukuli ular itu tanpa ampun. Kayu yang dipakai sampai patah jadi dua. Belum puas, dia pun mengambil kayu yang lain. Berukuran sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ular itu mendesis sangat kuat seperti tengah berbicara sesuatu. Suaranya sangat mengerikan hingga berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Nando mengayun sekali lagi pada bagian kepala ular. Darah muncrat mengenai bajunya. Ular itu menggelepar, lalu mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Hah, ular ini udah mati. Nando tersenyum puas melihat tubuh ular yang telah dibunuhnya. Lalu dia melihat darah yang mengotori bajunya. Kesal bertambah, karena darah itu menimbulkan bau amis. Sial, ular pengganggu. Udah ngigit, sekarang bajuku pun bau darahnya. Umpatnya diikuti gerakan melepas bajunya. Baju itu kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala besar. Darahnya nggak akan kena bajumu kalau kamu nurut nggak bunuh itu ular, sahut Zaki. Dia cukup menyesalkan tindakan brutal Nando pada ular itu. Menurutnya akan lebih baik jika ular itu dibuang saja langsung ke jurang.
karena akan tersangkut di ranting pohon dan tetap hidup dengan tenang. Mereka pun akan aman dari gangguan ular itu tanpa harus membunuhnya. Yuk, bantu buang bangkai ular ini, ajak Nando. Pria itu lalu berusaha menyeret tubuh ular itu. Ferdi dan Zaki ikut membantu. Bangkai dijatuhkan ke jurang yang ada tidak jauh dari tenda. Sakit, Nur. Air mata Cantika jatuh membasahi pipinya. Luka itu terasa sangat nyeri dan panas. Berkali-kali tangannya menekan bagian sekitar luka. Apa lukanya parah? Tanya Nando masih dari tepi tebing. Iya, sahut Nuri. Gadis itu mengusap air mata Cantika yang tengah berada dalam pangkuannya. Nando, Ferdi, dan Zaki datang menghampiri. Nando mendekatkan Cantika ke api unggun untuk melihat seberapa parah luka bekas gigitan ular itu. Darah masih mengucur. Nando lantas mengambil air hangat untuk membasuh luka. Disiramnya perlahan agar darah itu bersih dan keadaan luka dapat terlihat dengan jelas. Kemudian sehelai kain dibasahinya untuk mengompres. Au, sakit. Rintih Cantika. Gadis berambut sepunggung itu spontan menarik tubuhnya ke atas. Matanya terpejam, merespon rasa nyeri saat lukanya tersiram air. Tahanlah. Nando melanjutkan membersihkan luka itu dengan jantung yang tak karuan rasanya. Berdesir tak tega. Begitu pula yang lainnya. Usai dikompres beberapa waktu, Nando memberikan obat merah, lalu membalut luka itu dengan kain kasa. Sesekali dia menatap wajah Cantika yang nampak pucat. Hatinya ikut riris melihat sahabatnya itu kesakitan. Istirahatlah, besok pasti udah lebih baik, ujar Nando. Ular tadi bicara apa? Ya, tanya Cantika. Semua menatap Cantika penuh keheranan. Bicara, apa maksudmu? Tanya Nando tak mengerti. Dahinya berkerut coba untuk memahami. Sebelum mati ular itu mendesis sangat keras. Kalian pasti dengar itu. Desisan itu seperti sedang berbicara sesuatu. Dan firasatku ucapan ular itu sangatlah buruk, seperti sebuah kutukan untuk kita. Penjelasan Cantika membuat mereka bergidik ngeri. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika akan ada yang mengutuk hidup mereka. Kutukan? Nuri tak bisa melanjutkan bicara. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Menelan air ludah pun terasa sangat susah. Enggak ada itu yang namanya kutukan. Apalagi dari binatang. Lisan Nando menyangkal. Namun hatinya bergetar takut. Celakalah dia yang telah membunuh ular itu. Aku percaya dengan adanya kutukan. Karma pasti berlaku. Aku hanya berharap kita bisa selamat dan tetap dalam lindungan Allah. Ucapan Zaki menambah ketakutan dalam hati Nando. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Tangan itulah yang dipakainya untuk membunuh ular itu. Dia yang paling bersalah. Bagaimana kalau setelah ini kita diintai bahaya? Tanya Ferdi kian membuat suasana kian mencekam. Jangan bicara macam-macam. Berpikirlah jika ini cuma mitos aja. Kembali Nando menyanggah ucapan teman-temannya. Emosinya meningkat seiring bertambahnya rasa takut yang kian membuncah. Tapi kita juga pergi di waktu terlarang. Apa mungkin ini yang dimaksud Aki Hasan? Kita akan menghadapi banyak tantangan dan masalah di sini bila nekat. Mungkinkah ulah tadi adalah salah satunya? Nuri berbicara lirih menerka apa yang dimaksud Aki Hasan sebelum mereka nekat pergi tanpa izin, tanpa pemandu. Udahlah, gak usah makin berhalusinasi. Ayo istirahat. Semua masuk tenda aja. Kita jaga bergantian dari dalam tenda biar lebih aman. Nando memutuskan perdebatan menakutkan itu. Baiklah, bantu aku bawa Cantika masuk tenda, ujar Nuri. Nando bangkit membantu Cantika berdiri bersama dengan Nuri. Ketika semua berdiri untuk masuk tenda, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang berbeda. Lebih dingin dari lemari pendingin, dan mampu mengalirkan aura ketakutan dalam benak kelima anak muda itu. Aroma anyir ikut menyeruak bersamaan dengan datangnya angin. Aroma anyir yang mampu membuat mual perut mereka. Aku akan membalas dendamku pada kalian. Kalian tidak akan bisa lari dariku. Kalian akan bersamaku di sini selamanya. Ses. Suara seorang wanita mengancam mereka disertai suara desisan ular yang mengoyak, melumat seluruh keberanian yang tersisa. Guys. Sontak mereka masuk ke dalam tenda penuh rasa takut yang tidak terkira. Demi bisa saling menjaga satu sama lain,
kelimanya memutuskan untuk tidur dalam satu tenda. Mereka mengumpulkan keberanian dan rencana untuk menghindari ancaman dari suara wanita tadi.